Hai guys, balik lagi dengan gue, Jonathan. Dan kali ini gue akan review keyboard Funtech Optilight MK872. Oke, jadinya keyboard Funtech Optilight MK872 ini adalah keyboard yang memiliki layoutan keyless, alias tidak memiliki numpad, dan juga keyboard ini datang dengan dua varian, yaitu clicky dan linear. Untuk switchnya sendiri, dia menggunakan switch optikal yang akan gue jelaskan nanti. Pertama, kita akan mulai dari keycaps. Keycaps di keyboard ini menggunakan 1,5 mm ABS double shot yang memiliki font cukup netral, dengan pad printing di sub-legends-nya, dan keycap ini memiliki tekstur yang bisa dibilang cukup halus di bagian atasnya, dan juga untuk bagian samping-sampingnya itu bisa dibilang glossy dan tidak memiliki tekstur. Tapi, jangan khawatir, jika kalian tidak suka dengan keycap ini, dapat diganti dengan mudah dengan keycap set yang lainnya, karena layout yang digunakan adalah layout yang sangat universal. Sekarang, kita akan ke case. Case di keyboard ini bisa dibilang sangat bagus. Pas pertama gue pegang barang ini, gue shock banget, karena case yang dipakai di keyboard ini bisa dibilang sangat solid. Lalu, case ini juga dibagi menjadi dua, top dan bottom case. Di antara top dan bottom case di keyboard ini, ada plate yang menggunakan logam, dan untuk kedua top dan bottom case keyboard ini menggunakan bahan plastik. Dan untuk berat keyboard ini juga di 950 gram, yaitu sangat berat untuk harga segini. Oke, sekarang kita ke switch. Di keyboard ini, switchnya datang dengan dua varian, yaitu clicky dan linear. Untuk clicky berwarna biru dan linear berwarna hitam. Untuk cara kerja switcher ini, dia menggunakan cahaya infrared yang mendeteksi registrasi dari switchnya. Dan untuk benefit dari switch optikal adalah response time yang lebih cepat. Cuman jujur menurut gue itu hanya gimmick karena kita sebagai manusia tidak bisa membedakan 0, sekian milliseconds dibandingkan mechanical keyboard biasa. Lalu, untuk switch yang gue dapatkan adalah switch clicky. Dan gue jujur sangat kecewa dengan switch ini. Pertama, gue akan membahas bagian paling nonjol switch ini, yaitu di springnya. Spring di keyboard ini sangat berisik, dan menurut gue ini sangat mengganggu di pemakaian sehari-hari. Lalu, spring di keyboard ini juga bisa dibilang bergetar, yang bisa dirasakan di keycapnya saat setelah gue pencet switchnya. Anehnya lagi, switch di keyboard ini memiliki activation point yang cukup unik. Jadi untuk beberapa switch, pas gue pencet sedikit saja sudah ngeregister, dan untuk beberapa switch harus gue tekan dalam banget baru ngeregister. Lalu, switch di keyboard ini juga bisa dibilang wobble sekali dibandingkan switch-switch lainnya. Ya bisa dibilang mirip-mirip dengan Otemu. Kalau untuk clicky di keyboard ini, dia menggunakan click bar yang mirip-mirip dengan Kyle Box dan juga Kyle Speed. Tetapi sangat berbeda dengan click jacket yang digunakan oleh switch-switch blue seperti dari Otemu, Gateron, dan Cherry MX. Switch di keyboard ini juga removable, dan untuk membongkar switchnya juga bisa dibilang sangat mudah, hanya tinggal menggunakan pinset. Lalu, jika ingin melakukan modifikasi spring pada keyboard ini juga bisa dilakukan, karena spring dari MX Style Design dapat masuk ke spring di keyboard ini. Stabilizer di keyboard ini ya bisa dibilang kurang bagus, karena dia itu sangat rattle. Tapi gue menggunakan keyboard ini dengan clicky switch, dan menurut gue nggak terlalu terganggu dengan rattle tersebut. Tapi jika menggunakan varian linearnya, mungkin gue bakal terganggu sekali. Sekarang ke bagian yang paling asik menurut gue, yaitu membongkar keyboard. Pertama, kita harus membuka top case-nya dengan lepas satu skrup di bagian belakang keyboard ini. Terus, kita harus mencongkel top casing-nya dari bagian bawah keyboard, yang ada bagian klip-klipnya di bagian atas, bawah, samping kanan kiri keyboard. Untuk melepasnya gue saranin harus hati-hati, karena itu agak susah dan kayaknya sih gampang patah. Untuk melepas plate dan bottom case-nya, kita dapat melepas dua skru di bagian atas plate-nya. Setelah kedua bagian sudah lepas, kita dapat melihat ada kabel. Kabel tersebut dilem ke PCB, yang mungkin dilakukan untuk meningkatkan waterproofing-nya. Untuk PCB-nya sendiri, keyboard ini memiliki PCB berwarna hitam. Lalu untuk komponen di bagian belakang PCB keyboard-nya nggak terlalu banyak. Dan Funtech mengatakan adanya nano coating di bagian PCB untuk meningkatkan waterproof keyboard ini. Fitur menarik di keyboard ini adalah fitur waterproof-nya. Dan ya, waterproof, bukan water resistant. Di boxnya sendiri juga ditulis 100% waterproof. Jadi bisa dibilang keyboard ini dapat direndam atau dicuci. Tapi gue sangat tidak merekomendasikannya. Fitur lain di keyboard ini adalah RGB lighting-nya. Untuk lighting-nya sendiri, dia datang dengan 19 mode spektrum yang dapat dikontrol secara onboard atau menggunakan software. Untuk RGB-nya bisa dibilang cukup terang dan bisa dibilang cukup bagus di ruangan yang menggunakan lampu. Untuk software-nya sendiri, bisa dibilang biasa saja, tidak ada yang spesial. Sayangnya, Funtech tidak menyediakan satu software untuk semua item mereka. Harus dipisah-pisah satu software per peripheral. Aksesoris yang didapatkan dalam box itu bisa dibilang sangat standar.
kita dikasih satu manual book, satu keycap puller plastik, dan satu switch puller. Untuk switch pullernya sendiri bisa dibilang terlalu keras dan terlalu besar. Lalu untuk keycap pullernya gue sangat tidak merekomendasikan untuk dipakai, dan untuk manualnya cukup standar. Sekarang gue bakal bahas pengalaman gue menggunakan keyboard ini. Mulai dari mounting keyboard ini, yang menggunakan tray mount, dan untuk mountingnya sendiri bisa dibilang sangat stiff. Dan gue hanya tahan mengetik di keyboard ini kurang lebih 1-2 jam sebelum gue harus mengganti keyboard. Faktor lain yang membuat gue tidak suka dengan typing feel di keyboard ini adalah spring ping-nya, yang bisa dibilang sangat berisik dan sangat mengganggu saat mengetik. Jujur, itu sih deal breaker banget buat gue. Cuman, selama gue pakai keyboard ini untuk main game, gue nggak ngerasa ada aneh-aneh di keyboard ini. Kita sekarang akan ke kesimpulan keyboard ini. Apakah bagus? Jawabannya di tengah-tengah. Untuk build quality sangat bagus, tapi untuk typing feel-nya sangat jelek. Untuk build quality sendiri bisa dibilang best in class di harga segini, tapi untuk typing feel-nya sendiri bisa dibilang sangat mengecewakan. Dan gue pribadi sih melihat keyboard itu yang paling penting itu dari typing feel-nya dan suaranya. Dan typing feel di keyboard ini seperti tadi gue bilang sangat mengecewakan. Dari spring ping-nya dia punya vibration di keycap setelah gue pencet key-nya, dan juga activation point yang kurang jelas. Tapi jika misalnya kalian ingin keyboard yang memiliki build quality sangat bagus untuk harga di bawah 1 juta, mungkin keyboard ini adalah pilihan untuk kalian, karena build quality-nya tersebut sangat bagus. Thank you sudah nonton sampai sini. Like and subscribe kalau misalnya suka, dan juga untuk typing test dan tes suara akan gue sisipkan setelah ini.